وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma ba'du, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai pernah kita putus dari bersyukur kepadanya. Mengucapkan pujian-pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita, sekaligus menjadikan seluruh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai media peningkatan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terus-menerus juga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi yang kita cintai bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai para pengikut beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekaligus mencintai tuntunan sunnah dan ajarannya, teguh dan konsisten di atasnya hingga akhir hayat kita nanti. Para pemirsa yang semoga senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat subuh dan dilanjutkan dengan zikir, sekiranya di antara para pemirsa yang masih menyelesaikan bacaan zikir paginya, dipersilahkan untuk disambung kembali, kemudian sambil mengikuti kebersamaan kita di salah satu di antara majelis-majelis ilmu untuk melembutkan hati kita, meneduhkan jiwa kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis-hadis dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan kebersamaan kita untuk bersama-sama mengkaji tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ingin lebih mendekat, kita ingin lebih tahu, kita ingin lebih mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bagaimana jalan beragama mereka dan apa yang menjadi prinsip keyakinan serta pokok-pokok yang mereka ikuti dan mereka jalankan di sepanjang kehidupan beragama mereka. Kenapa? Karena istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah memang bukan sesuatu yang baru bagi kita. Akan tetapi akan cukup membingungkan manakala kita mendengar pengakuan sebagian orang bahwa mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lain lagi mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lain lagi di tempat berbeda mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun ternyata satu sama lain di antara mereka berbeda. Kalaulah perbedaan itu sesuatu yang wajar terjadi, maka yang menyedihkan adalah apabila perbedaannya ada pada perbedaan prinsip pokok. Perbedaannya ada pada manhaj, jalan beragama mereka. Ini akan semakin membingungkan sebagian orang.
Kalaulah berbeda dalam permasalahan fikih misalnya, atau berbeda sebuah kesimpulan misalnya, menjadi tidak seberapa bermasalah. Yang menyedihkan dan ironi adalah sama-sama mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama-sama berpijak di atas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi mereka berbeda bahkan pada sesuatu yang prinsipil sekalipun, sesuatu yang pokok sekalipun. Sebagai sebuah ilustrasi contoh, saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada dua orang berbeda pendapat di sebuah bangunan, katakanlah sebuah rumah, yang satu berkata rumah ini lebih menarik, indah dipandang kalau ornamen, misalnya pintunya, kosennya adalah kayu. Sebaliknya yang lain berkata, oh tidak, menurut saya yang lebih baik adalah kalau ornamennya itu aluminium atau stainless steel atau yang lain. Mungkin menjadi tidak seberapa bermasalah ketika mereka masih bersepakat bahwa pondasinya harus demikian dan demikian. Tapi bayangkan kalau mereka berdua berbeda pandangan, yang satu berkata bangunan rumah ini bisa dibangun dengan pondasi yang cukup untuk menopang kekuatan bangunan rumah tersebut, sementara yang lain berkata, oh tidak perlu pondasi. Biarlah rumah itu berdiri begitu saja di atas tanah, dibangun tembok dan lain sebagainya. Maka jenis perbedaan yang kedua tidak bisa kita terima. Karena semestinya ada bagian tertentu yang disepakati bersama sebagai pokok dan tidak bisa berbeda. Demikian kurang lebih kira-kira kalau seandainya kita mendengar ada seseorang berkata Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka punya prinsip yang sama, yaitu selalu kembali kepada kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pada akhirnya mereka berbeda kesimpulan atau pendapat, tetapi masing-masing berpegang teguh dengan hujjah, berpegang teguh dengan prinsip dasarnya yang sama. Akan tetapi kalau perbedaan terjadi pada bahkan prinsip pokoknya, Ahlus Sunnah wal Jamaah A berpijak di atas Al-Quran dan Al-Hadis, sementara yang lain mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun terbukti dia lebih mengedepankan sandarannya kepada akal dan kesimpulan pikiran. Jelas berbeda. Tunduk kepada wahyu yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepada wahyu yang merupakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tunduk kepada kebenaran yang absolut. Kebenaran yang tidak lagi bisa digugat karena masih dianggap relatif misalnya, tidak. Berbeda dengan prinsip diambil dari sebuah pola pikir, sebuah mindset. Maka pola pikir seseorang tentu berbeda dengan pola pikir yang lain. Mindset seseorang tentu berbeda dengan mindset yang lain. Tergantung latar belakang apa yang membelakangi pendapat atau kesimpulan mereka. Intinya, bahwa kita masih sama-sama belajar. Bukan sembarang belajar hanya dari kesimpulan-kesimpulan pribadi. Tetapi beliau, Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dalam kitabnya Ma'alimu Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah mengajak kita untuk lebih dalam lagi mengenal siapakah Ahlu Sunnah wal Jamaah, bagaimana jalan mereka dalam beragama, dan prinsip-prinsip apa sajakah yang menjadi pijakan sekaligus menjadi ciri mereka. Dan kita masuk pada pembahasan ciri prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah yang pertama. Setelah sebelumnya alhamdulillah kita telah mengkaji tentang apa itu sunnah dan mengapa mereka disebut Ahlus Sunnah. Mengapa mereka disebut Al-Jamaah. Seperti apakah prinsip pokok mereka. Dan bagaimanakah
tanda-tanda mengidentifikasi keberadaan mereka. Ya, bahwa mereka ahlu sunnah wal jamaah senantiasa berada di atas wasatiyah, berada di pertengahan, tidak melakukan sikap berlebihan ekstrim, tidak pula melalaikan apalagi mencampakkan dan mendurhakai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya di antara ciri-ciri paling menonjol di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang akan membedakan mereka dengan selain mereka adalah bahwa ahlu sunnah wal jamaah senantiasa mengedepankan, mengutamakan, menjadikan skala prioritas mereka adalah perhatian terhadap tauhid, keselamatannya, dan kelestariannya. Ahlu sunnah wal jamaah, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpegang teguh dengan tuntunan sunnah jalan beragama beliau bersama para sahabat, adalah siapa saja yang selalu menjunjung tinggi, mengutamakan, menempatkan pada skala prioritas tertinggi perbaikan, keselamatan, dan kelestarian tauhid dalam setiap dimensi kehidupan. Mengapa demikian? Karena memang tauhid merupakan hak teragung milik Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hal itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk bertauhid kepadanya. Para pemirsa sekalian yang dekat dengan mushaf Al-Quran, terutama Al-Quran yang ada terjemahnya untuk memudahkan kita melihat, atau setidaknya dicatat terlebih dahulu keterangan sebuah ayat, nanti bisa di cross check kembali. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini bagi sebahagian kita insya Allah sudah cukup sering kita dengar, atau bahkan di antara kita ada yang sudah menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku, bertauhid kepadaku, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang diibadahi dan disembah. Ibadah mereka tidak tertuju kepada selain Allah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala secara jelas jadikan sebagai hikmah penciptaan jin dan manusia. Maka kalau kita ditanya barangkali, mungkin oleh anak kita, mungkin ada yang menjadi guru pengajar, ditanya oleh muridnya, atau sekali waktu ada di antara kita yang ditanya oleh temannya, kenapa sih kita hidup? Untuk tujuan apakah kita semua ini hidup? Kemudian ternyata pada kisaran usia 60-70 tahun selanjutnya kita meninggal dunia. Jawabannya ada di dalam ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia untuk sekedar agar manusia bersenang-senang, untuk merasakan kenikmatan dunia belaka, atau sekedar untuk saling berlomba memperbanyak harta kekayaan, membanggakan kecantikan istri atau pasangan hidup, atau membanggakan anaknya yang menjadi jenderal bintang 7 barangkali, atau presiden di 3 negara mungkin. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa tujuan hidup seorang hamba di antara manusia, bahkan Allah sebutkan Allah juga ciptakan jin, ciptakan manusia seluruhnya agar mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tauhid. Bahkan tidak sulit untuk kita dapatkan dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita. Undang-undang Al-Quran berisi perintah, yang artinya kalau dilanggar, ini adalah sebuah kekeliruan, memiliki konsekuensi yang besar. Sama seperti ketika kita berjalan barangkali di jalan raya, berkendaraan, maka seseorang yang berkendaraan, dia wajib pakai helm. Misalnya,
Maka jangan salahkan polisi kalau seandainya polisi memberhentikan seseorang yang berkendaraan sepeda motor tanpa menggunakan helm. Kenapa? Karena dia melanggar perintah. Dia melanggar undang-undang. Begitulah kehidupan beragama sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Dia harus tahu mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya. Apa tujuan dan hikmah utama penciptaan dirinya di kehidupan dunia ini? Ternyata adalah untuk menjalankan perintah Allah, mereka bertauhid kepadanya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal kedua yang mendorong Ahlus Sunnah wal Jamaah mengedepankan, mengutamakan, menjadikan skala prioritas mereka dalam setiap sendi kehidupan, mendahulukan tauhid, adalah karena ternyata seluruh nabi dan rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka diutus di tengah-tengah umat manusia, kaum mereka sendiri, mereka semua tanpa terkecuali sepakat, konsensi. Tidak satu pun di antara para nabi dan rasul utusan Allah yang menyelisihi hal ini. Mereka semua mengajak kaumnya untuk bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan penghambaan diri mereka hanya tertuju kepada Allah sesuai ketentuan Allah. Seluruhnya. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang menyelisihi hal ini. Para pemirsa yang mengikuti kajian ini dengan PDF-nya bisa melihat pada paragraf kedua dalam halaman 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 65. Dalam surat Al-A'raf ayat 65. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ayat ini adalah ayat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berisi ajakan setiap nabi dan rasul kepada umatnya. Ayat ini berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan bagaimanakah dulu setiap nabi dan rasul mengajak kaumnya, mengajak umatnya. Ajakan dan seruan seperti apakah yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul? Allah sebutkan dalam ayat ini. Setiap nabi dan rasul tidak satu pun dari mereka kecuali mengajak umatnya, kaumnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tunggal esa, satu-satunya yang dituju dalam setiap ibadah mereka, ucapan mereka, keyakinan mereka, amal perbuatan mereka tertuju kepada Allah. Allah berfirman, ya qaumi, inilah ajakan segenap nabi dan rasul. Wahai kaumku, u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki ilah yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak punya. Maka selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diibadahi. Tidak malaikatnya, tidak nabinya, tidak pohon, kuburan, batu, barang keramat, dan seterusnya. Tidak. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, bahkan hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya tidak ada satupun yang berhak dan dibenarkan untuk disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah para nabi dan rasul. Maka demikian pula lah Ahlus Sunnah wal Jamaah menapaki jejak para nabi dan rasul dalam setiap kehidupan mereka, memenuhi seruan dan ajakan para nabi dan rasul tersebut. Di setiap bagian dari sendi kehidupan mereka, mereka senantiasa mengutamakan tauhid.
Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengapa mengedepankan dan memprioritaskan tauhid dalam setiap bagian dari kehidupan mereka? Yang pertama karena tauhid adalah hikmah utama diciptakannya jin dan manusia hidup di kehidupan dunia ini. Yang kedua, karena ternyata para nabi dan rasul menjadikan seruan dakwah dan ajakan mereka kepada seluruh umatnya, kepada seluruh kaumnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah fokus bahkan menjadikan skala prioritas mereka dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena tauhid adalah kunci terpenting untuk masuk ke dalam surga. Lebih daripada itu, tauhid adalah keberhasilan seorang hamba di dunia dan kebahagiaan seorang hamba kelak di akhirat. Demi Allah, saudara-saudariku sekalian yang kami cintai karena Allah, tidak ada satu manusia pun di kehidupan dunia ini yang merasakan kebahagiaan hakiki. Garis bawahi kata-kata hakiki. Bukan sekedar bahagia itu dinilai dari senyumnya, canda tawanya, senang-senangnya, pengalamannya pergi ke sana ke sini melalang buana, tidak. Tapi kebahagiaan yang hakiki, yang bahkan dalam keadaan apapun, dimanapun, sedang bersama siapapun, dalam kondisi apapun, dia merasakan kebahagiaan di dalam jiwanya. Kebahagiaan hakiki semacam ini tidak mungkin dirasakan kecuali oleh seorang hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bagi setiap hamba, setiap manusia di kehidupan dunia ini ada surga. Yang barang siapa belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga di akhirat. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita ingin tahu keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjadikan tauhid yang utama dan prioritas menjadi prinsip dalam hidup ini. Menjadi prinsip dalam setiap lembar kehidupan. Adalah tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabatnya bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus, mengirimkan dutanya, delegasi dakwahnya, seorang sahabat bernama Mu'adz radhiyallahu anhu. Para pemirsa bisa melihat di bagian paragraf terakhir halaman 17. Lamma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ilal Yamani. Ketahuilah tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus delegasinya, dutanya bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menuju negeri Yaman. Dan waktu itu Yaman belum tersentuh oleh dakwah Islam. Yaman masih banyak didapatkan kesyirikan dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Terlebih di Yaman waktu itu masih banyak sekali kaum Yahudi dan Nasara. Bukan dilepas begitu saja. Bukan dikirimkan terserah saja, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan kepada Mu'adz sebuah pesan yang sekaligus menjadi titipan pesan buat kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan tauhid sebagai tahapan terpenting, pondasi yang paling dasar, skala yang paling prioritas dalam semua dimensi kehidupan kita. Maka Nabi berpesan kepada Mu'adz, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum yang merupakan ahlul kitab, kaum Yahudi, kaum Nasara. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka sampaikan dakwah kepada mereka, ajak mereka, serukan untuk mereka
persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali Allah, dan agar mereka juga bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz, menitipkan kepada Mu'adz bahwa interaksi Mu'adz bersama ahlul kitab sebagai duta Nabi Muhammad SAW di negeri Yaman adalah mengajak mereka semua untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan yang lain sebagai sesembahan, tidak nabi, tidak orang yang dianggap saleh, atau tidak siapapun. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuannya di dalam kehidupan. Dan tidak sulit rasanya kita memahami hal ini. Buktinya ketika ada seseorang yang ingin masuk ke dalam zona keislaman. Tadinya dia adalah seorang non-muslim. Kemudian ia diberikan hidayah, anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk untuk masuk ke dalam Islam. Maka dia tidak akan pernah menjadi seorang muslim sebelum dia mengikrarkan terlebih dahulu dengan lisannya. Barulah nanti selanjutnya kemudian dia akan mencerminkan kebenaran ikrarnya tersebut. Apa ikrarnya? Asyhadu an la ilaha illallah, tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tauhid. Tauhidun niyah, tauhidul ikhlas, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam niatnya, di dalam ikhlasnya, hidup matinya, tunduknya, patuhnya, ketergantungannya, taatnya, cintanya, takutnya, harapnya, semua di bawah ketetapan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan ridha darinya. Dan tauhid ittiba' menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya utusan Allah yang diikuti dalam setiap bentuk ibadah. Tujuan ibadahnya kepada Allah, tata cara pelaksanaan ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah Nabi kepada Mu'adz untuk mengawali interaksi dakwahnya bersama ahlul kitab di negeri Yaman waktu itu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan membuat urutan berikutnya. Fa inhum ata'uka hum ata'u lidzalik. Seandainya mereka telah taat kepada hal ini, mereka telah mengindahkan ajakan ini, fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Setelah mereka mengikrarkan ketundukan mereka kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala, kepada tauhid mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya barulah kabarkan kepada mereka, ajarkan untuk mereka, dakwahkan bagi mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah penting. Ajakan untuk salat juga penting. Dua-duanya wajib. Tapi mana yang akan kita dahulukan? Kalau ada seseorang belum melakukan keduanya, apa yang akan kita perintahkan kepadanya terlebih dahulu? Tauhid. Ustaz, bagaimana kalau sudah seorang muslim, sudah menjadi seorang muslim? Pastikan bahwa tauhidnya sudah steril, murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan dia kepada settingan awalnya, kepada install awalnya. Fitrahnya dipatri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid kepadanya, namun kemudian syaitan menggelincirkan, bisikan hawa nafsu, lingkungan yang berpengaruh, dan seterusnya. Maka kembalikan terlebih dahulu kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Inilah fokus prinsip dasar di antara sekian banyak prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana saja berada, bersama siapa saja berinteraksi, dalam kondisi apapun mereka alami, mereka akan senantiasa teguh, kokoh, tegar
di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekitarnya juga untuk melakukan yang sama, yaitu bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW seakan membuat urutan atau memberikan tuntunan urutan selanjutnya setelah tauhid, mengikrarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidupnya, mengesahkan Rasulullah SAW di dalam mengikuti tuntunan ibadah, bertauhid kepada Allah, bertauhid untuk menjadikan Rasulullah SAW satu-satunya yang diikuti dalam tata cara pelaksanaan ibadah. Kemudian salat 5 waktu, kemudian urutan berikutnya fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah aftaradha 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban zakat yang diambil hanya dari orang-orang kaya, kemudian zakat dari orang-orang kaya tersebut tentu dengan ketentuan dan syarat yang berlaku lebih lanjut dalam disiplin ilmu fikih, diambil dari yang kaya untuk dibagikan kepada yang fakir dan miskin. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku rahimakumullah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan pernah lepas dari manhaj ini, tidak akan pernah lepas dari prinsip beragama ini. Mereka selalu peduli, perhatian, dan fokus keutamaan mereka dimanapun mereka berada adalah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, karena memang itu adalah manhajul anbiya'i wal mursalin. Itulah prinsip manhaj para nabi dan rasul. Lihatlah seluruh dakwah para nabi dan rasul. Kaji bagaimana perjalanan dakwah mereka. Semua tanpa terkecuali mengajak manusia untuk bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara otomatis konsekuensinya adalah juga mengenal syirik. Apa itu syirik? Lawannya tauhid. Kalau tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap bentuk ibadah, kalau syirik lawannya menjadikan sesuatu yang semestinya untuk Allah diberikan, ditujukan kepada selain Allah. Ucapannya, perbuatannya, sikap dan keyakinannya tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sederhana. Ketika seseorang mengatakan misalnya, Masya Allah wa syi'ta. Ini ucapan ringan. Allah yang berkehendak dan juga engkau. Dan juga engkau, mungkin bagi sebagian orang tidak ada masalah dengan ucapan itu. Tapi tatkala menjadikan seorang manusia berada seakan sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadi sebuah problem. Mengkhawatirkan sterilnya tauhid terkontaminasi dengan kesyirikan. Makanya kadang-kadang seseorang di antara kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau bukan karena kamu saya sudah ketabrak. Hal ini harus dihindari. Makanya mestinya dia mengatakan, kalau bukan karena Allah, selanjutnya teguran darimu untuk hati-hati menyeberang, mungkin aku sudah ditabrak misalnya. Maka pilihan kata-kata termasuk yang akan menyelamatkan tauhid. Sebagaimana kita wajib mempelajari tauhid agar kita bisa mengamalkannya dengan baik dan benar, demikian pula kita wajib untuk belajar tentang syirik agar kita menjauh dan meninggalkannya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan tauhid, peribadatan dan segala yang dituju untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadi disebutkan merupakan konsensi para nabi dan rasul di dalam berdakwah, disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman yang lain. Para pemirsa bisa melihat di pertengahan halaman 18 firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat An-Nahl ayat 36. Dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus, Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin rasulan, di setiap umat seorang rasul. Allah utus rasul di setiap umat. Berarti tidak ada satupun umat di sebuah generasi yang tidak mendapatkan ajakan dakwah rasul. Meskipun mungkin di satu masa tidak didapatkan adanya seorang rasul, tapi ajaran dan ajakan dakwah rasul sudah ada di masa tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul tersebut? Ada apa diutusnya seorang utusan Allah Subhanahu wa taala? Ani'budullah wajtanibut taghut. Ternyata setiap rasul di masing-masing umat, di setiap generasi dan masa itu, tidaklah Allah utus ke tengah-tengah manusia kecuali dengan satu seruan dan ajakan dakwah yang sama. Apa itu? Ani'budullah. Hendaklah kalian wahai kaumku, wahai umatku, beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah oleh kalian kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah prinsipnya tegas. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa membiarkan apalagi memberikan toleransi pada syirik. Kesyirikan adalah sesuatu yang harus membuat Ahlus Sunnah wal Jamaah gerah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah merasa tenang jiwanya kalau dia melihat kesyirikan dilakukan. Sedikit mengingat kisah Hudhud bersama Nabi sekaligus raja di zaman itu, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi sekaligus raja dengan bentuk kerajaan yang tidak pernah Allah berikan sebelum dan sesudahnya kepada manusia. Siapapun itu. Mulkan la yambaghi li ahadin minal alamin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam kerajaan yang tidak diberikan oleh Allah seperti itu kepada yang lain. Dan ini juga dibenarkan di dalam hadis ketika Nabi SAW menyatakan ada 3 doa Nabi Sulaiman yang sekaligus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ini. Ketika Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin minal alamin. Ya Allah, anugerahkan untukku kerajaan yang tidak Engkau berikan, tidak pantas diberikan kepada yang lain. Di antara keistimewaan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah bahwa kekuatan dan kekuasaan kerajaannya meliputi bangsa manusia, bangsa jin, bahkan bangsa hewan. Ini tentu kisahnya panjang, para pemirsa sekalian bisa menilik kisah ini dalam berbagai literatur, terutama yang mengisahkan tentang perjalanan para nabi dan rasul. Saya sebutkan satu buku yang saya referensikan untuk para pemirsa sekalian menggali adalah kitab Qasasul Anbiya. Kisah-kisah para nabi yang disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Dan Alhamdulillah kitab Qasasul Anbiya ini sudah dialih bahasakan ke bahasa Indonesia. Baik, kembali kepada kisah Hudhud. Suatu ketika tatkala Nabi Sulaiman alaihi salam memimpin pasukannya dari semua golongan, dari manusia, dari jin, dan dari bangsa hewan. Dan subhanallah, Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki keistimewaan, beliau bisa merapihkan seluruh pasukannya dan beliau bisa mengenal serta mengingat satu persatu di antara pasukannya. Tatkala beliau memeriksa, ternyata didapatkanlah ada yang tidak hadir. Hudhud, seekor burung. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam,
Kalau Hudhud tidak segera datang kepadaku menjelaskan alasannya saat ini sedang tidak ada, maka aku akan menyembelihnya atau aku akan menghukumnya. Di antara sebagian tafsir disebutkan menghukum Hudhud dengan cara mencabuti bulu-bulunya. Tidak lama setelah itu kemudian Hudhud datang. Tidak basa-basi, Hudhud menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Wahai paduka raja, aku mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Dan ini juga menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam tidak mengetahui yang ghaib. Ada sesuatu yang terluput dari Nabi Sulaiman tidak beliau ketahui kecuali jika diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Hudhud datang, wahai paduka raja, aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Aku telah pergi ke negeri Saba. Saba di Yaman. Ada sebuah kerajaan dipimpin oleh seorang wanita, mereka sujud kepada matahari dan seterusnya dan seterusnya. Kesyirikan. Dan para ulama menyatakan, Hudhud yang awalnya sempat mendengarkan informasi, Allahu a'lam dengan apa yang jelas, para hewan pun memiliki bahasa komunikasi yang kita tidak pahami. Hudhud mendengar informasi ada kesyirikan terjadi di negeri Saba. Maka beliau melakukan perjalanan yang cukup jauh sampai ke negeri Saba untuk cross check langsung, tabayun langsung. Kenapa? Karena Hudhud pun tidak terima dengan informasi kesyirikan yang terjadi di sebuah kerajaan. Subhanallah. Jadi kalau seekor burung seperti Hudhud tidak bisa ridho, tidak bisa rela, tidak bisa tinggal diam terhadap kesyirikan yang terjadi, maka semestinya kita sebagai umat manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jantung dan kalbu untuk berpikir dengan baik. Ayatnya jelas begitu banyak, hadisnya jelas begitu banyak. Prioritas utama para nabi dan rasul termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Maka kita tidak akan pernah memberikan toleransi terhadap kesyirikan. Ada pengingkaran yang harus kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mampu mengingkari kesyirikan dengan kekuasaan yang kita miliki, karena mungkin kita adalah seorang pemimpin di sebuah tempat tertentu, komunitas tertentu, maka kita harus berusaha. Atau kalau kita bukanlah seorang pemimpin yang memiliki kewenangan cukup kuat, tapi kita bisa menyampaikan sebuah nasihat, baik dalam lingkup yang kecil, ataukah lingkup yang besar sesuai dengan kebutuhan yang ada dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kita ingkari dengan lisan, kita berikan nasihat dengan hikmah, dengan tulus. Kalau ternyata pun tidak mampu kita lakukan hal tersebut, maka setidaknya kita wajib mengingkari kesyirikan dengan kalbu kita. Kita benci kesyirikan tersebut. Karena tauhid adalah skala prioritas Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana saja mereka berada. Karena memang tauhid adalah tujuan utama hikmah diciptakannya manusia. Karena tauhid adalah dakwah utama seluruh nabi dan rasul tanpa terkecuali. Karena tauhid adalah kunci utama meraih kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan yang abadi di akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang kami cintai karena Allah, demikian pula Allah berfirman dalam surat An-Nisa juga ayat 36. Tadi surat An-Nahl ya, ayat 36. Kali ini surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian kepada Allah. Jangan kalian tergelincir dalam kesyirikan kepadanya sedikit pun. Sedikit pun jangan sampai. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, catat ini minimalnya di dalam memori kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dengan penuh cinta kasih menuntun kita umatnya, beliau bersabda, siapa yang meninggal dunia tidak berbuat kesyirikan. Artinya, kalaulah mungkin dia sempat tergelincir dalam syirik, segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia dalam keadaan steril, bersih, telah bertaubat dari kesyirikan. Siapa yang meninggal dunia tidak membawa catatan kesyirikan sedikit pun, dia tidak berbuat syirik, atau kalau seandainya sudah berbuat syirik, dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa catatan syirik, maka dia pasti masuk surga. Subhanallah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang meninggal dunia masih membawa catatan kesyirikan meskipun sedikit, maka dia terancam masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah. Bertauhidlah kalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sedikit pun kalian berbuat kesyirikan kepada Allah. Demikian pula dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam ayat-ayatnya, dan rangkaian ayat ini 23 dan seterusnya yang dikenal sebagai Al-Wasaya Al-Ashr, 10 wasiat abadi. 10 wasiat abadi. Serupa dengan rangkaian ayat dalam surat Al-Isra ini, surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am. Di dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam 10 wasiat abadi, wa qadha rabbuka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, wa qadha rabbuka, Rabbmu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, alla ta'budu illa iyyah. Apa yang Allah sudah tetapkan? Agar kalian jangan sampai beribadah kepada selain Allah. Jadikan ibadahmu hanya untuknya. Alla ta'budu, janganlah kalian beribadah illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegas. Setegas 2 ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau di dunia ini diperintahkan oleh bos perusahaan tempat kita bekerja, sulit kita mengatakan, nggak mau bos. Nggak mungkin. Atau misalnya Pak Camat tempat kita tinggal, Pak Camat memberikan instruksi arahan A, B, C. Kemudian kita enggan dan meninggalkannya. Bermasalah kita. Bagaimana kalau yang telah menetapkan adalah Allah Rabbul Alamin, Rabb penguasa jagat raya, yang telah bahkan menciptakan kita, melimpahkan rizki kepada kita, menghidupkan kita, dan sekaligus suatu saat nanti akan mewafatkan kita, mengembalikan kita kepadanya. Telah menetapkan, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau melanggar? Tidak. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ini. Jangan sampai kita melanggar sesuatu yang telah ditetapkan sebagai wasiat tertinggi. Wasiat tertinggi Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita bertauhid kepadanya, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, dan dalam kondisi apapun, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar makan susah, biar hidup ngontrak, biar begitu banyak ujian kita hadapi, tapi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kunci kebahagiaan di dunia sebelum nanti di akhirat. Nabi Ayyub alaihi salam puluhan tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan. Artinya semuanya baik-baik saja. Istrinya, anak-anaknya, punya peternakan, hewan ternak yang banyak. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Dan kondisi sakit itu menjadikan orang-orang terdekat beliau sekalipun menjauh darinya. Saudara-saudara kandungnya, dan seterusnya. Tatkala syaitan menggelincirkan istri Nabi Ayyub alaihi salam suatu ketika, kemudian istrinya seakan mengajak Nabi Ayyub untuk tergelincir dalam kesyirikan, menyembelih 1 ekor kambing untuk selain Allah atau untuk syaitan supaya disembuhkan dari penyakit tersebut. Apa yang terjadi pada Nabi Ayyub? Beliau murka. Beliau tidak lagi ingin disentuh oleh istrinya. Subhanallah.
Bahkan beliau tidak lagi ingin makan sajian makanan atau minuman yang disiapkan oleh istrinya. Karena beliau tidak ingin, meskipun dengan kondisi ujian berat apapun, syirik jangan sampai dilakukan. Tauhid harus selalu menjadi prioritas utama. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala beliau berdakwah mengajak ayahandanya sendiri. Dalam beberapa ayat dikisahkan bahwa ayah anda Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang yang terjatuh dalam kesyirikan, bahkan beliau merupakan salah satu di antara tokoh kesyirikan saat itu. Di negeri Babil, di tanah kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada ayahandanya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Jadi ayah anda Nabi Ibrahim, seluruh kaum Nabi Ibrahim di satu negeri semuanya tanpa terkecuali melakukan kesyirikan. Nabi Ibrahim sendirian. Nabi Ibrahim alaihi salam sendirian. Beliau menghadapi tidak hanya kaumnya, ayah kandungnya sendiri. Tapi dengan penuh ketegaran. Dengan penuh konsistensi, tegar, teguh. Di atas tauhid beliau berkata, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi. Aku berlepas diri dari semua kesyirikan yang kalian lakukan. Dari semua peribadatan kalian, aku berpisah, berlepas diri. Nabi Ibrahim alaihi salam dengan terang-terangan menyampaikan, aku tidak ingin menjadi bagian dari apa yang kalian lakukan, dari kesyirikan yang kalian lakukan. Illa alladhi fatarani. Aku tidak beribadah kecuali kepada yang telah menciptakanku, Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beliau berkata, inna bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Beliau juga berkata bersama sedikit pengikut beliau waktu itu, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki kemampuan untuk mengingkari dengan lisannya, maka beliau nyatakan itu di hadapan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan hal tersebut karena Allah hanya ridha kepada tauhid dan Allah sama sekali tidak ridha kepada syirik. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah prinsip beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah tanda di antara sekian banyak tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan barangkali ini adalah tanda yang paling utama. Jadi kalau kita dapatkan ada seseorang yang mungkin tidak kita kenal, bahasanya pun mungkin belum kita pahami misalnya. Pakaiannya pun secara umum berbeda dengan kita. Dia mungkin punya pakaian khas sendiri dari tempatnya berasal. Kita dengan pakaian khas kita, sarung, baju koko misalnya, songkok hitam seandainya begitu. Kita tidak kenal dengan dia berbahasa dengan bahasa yang tidak kita pahami. Dia punya makanan khas yang tidak kita makan. Tapi kalau ternyata dia menjunjung tinggi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung tinggi sikap menjauh, mengingkari, benci terhadap kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah, maka dia memiliki tanda di antara sekian banyak tanda-tanda prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti tentu saja ada tanda-tanda lain yang akan kita lihat. Tapi kalau seseorang, subhanallah, terhadap kesyirikan membiarkan, bahkan tidak tahu bahwa itu adalah kesyirikan, bahkan na'udzubillah itu didukung, bahkan dilestarikan, bahkan dijadikan sebagai sumber penghasilan, sumber devisa, sumber la haula wala quwata illa billah. Tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana saja berada dengan penuh hikmah, dengan santun, dengan baik, dengan penuh ilmu, tuntunan ilmu dan dengan kesabaran.
Mereka tegar di atas tauhid dan mereka memberikan dampak yang positif agar masyarakat sekitarnya kembali kepada tauhid. Ahlu sunnah wal jamaah tidak cari kedudukan, tidak mencari atau berharap ketenaran, tidak mencari balasan berupa materi apapun. Ahlu sunnah wal jamaah, meski satu orang saja, dia cinta, dia ridha, dia bahagia kalau orang-orang di sekitarnya bisa bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertauhid dengan segala bentuk tauhidnya. Apakah lingkup tauhid rububiyah, pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam lingkup perbuatan-perbuatan Allah, menciptakan, memberi rizki, menetapkan takdir dan lain sebagainya. Allah esa dalam hal tersebut. Tidak ada yang menciptakan sama seperti Allah, tidak ada. Tidak ada yang memberikan rizki seperti Allah, tidak ada. Tidak ada yang menetapkan, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, menguji dengan sakit misalnya, menyembuhkan. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Maka kita bertauhid kepada Allah dari sisi atau dalam lingkup tauhid pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap perbuatan-perbuatan yang khusus milik Allah, prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun tauhid yang berhubungan dengan perbuatan hamba kepada Allah. Ya, salat, sujud, doa, tunduk, patuh, cinta, benci, harap, bertawakal. Itu adalah perbuatan hamba-hamba yang tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun bertauhid kepada Allah dalam hal-hal tersebut. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala esa dalam setiap lingkup perbuatan hamba yang semestinya tidak tertuju kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid mengesakan Allah dalam lingkup perbuatan-perbuatan Allah, prerogatif hanya miliknya. Bertauhid mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan hamba yang semestinya tidak tertuju kecuali hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam lingkup al-asma' was sifat. Allah punya nama, Allah punya sifat. Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala termulia, tertinggi, terindah, tersempurna. Dan tidak ada nama sifat siapapun dan apapun yang serupa dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya perhatikan surat Al-Ikhlas. Tidak ada di dalam surat Al-Ikhlas, 4 ayat pendek itu, satu pun kata-kata Al-Ikhlas tidak ada. Kalau dalam surat Al-Baqarah ada kisah Al-Baqarah disebutkan. Ali Imran jelas, An-Nisa jelas, Al-Maidah jelas. Semua surat biasanya disebutkan berdasarkan hal yang spesifik ada di dalam surat tersebut. Berbeda dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satu pun ada kata yang menunjukkan kata-kata Al-Ikhlas. Tapi tahukah kita apa hikmah besar di balik itu? Al-Ikhlas yang artinya adalah murni atau memurnikan. Disebut Al-Ikhlas karena Al-Ikhlas artinya adalah murni atau memurnikan. Maka pada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad, semuanya mencerminkan kemurnian Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin yang disembah. Sekaligus kita ingin memurnikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk persekutuan. Nama dan sifat Allah sempurna, tinggi, indah. Tidak sama dengan nama dan sifat siapapun pada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sama. Kalaupun sama, maka hakikatnya berbeda. Misalnya disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ar-Rahim, yang maha penyayang. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahim bil mu'minina rauf rahim. Terhadap kaum mukminin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rauf, penyantun, rahim, penyayang. Sama-sama disebutkan dengan nama Rahim
Namun kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala miliki tidak bisa disamakan sama sekali dengan kasih sayang bahkan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertauhid mengesahkan Allah pada lingkup perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang khusus merupakan prerogatif Allah. Bertauhid kepada Allah pada setiap amal perbuatan manusia yang tidak boleh tertuju kecuali hanya kepada Allah. Bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap nama dan sifat-sifat yang indah, yang tinggi dan sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Di halaman ke-19 beliau Syekh Shalih bin Fauzan pada paragraf yang kedua menyatakan hadza huwa manhaju ahli sunnati wal jamaati fit tauhid. Inilah prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam bertauhid. Wal farqu bayyinun bainahum wa bainal firaqil munharifati fil aqidah. Dan prinsip mereka yang satu ini jauh berbeda antara mereka dengan yang dimiliki oleh mungkin sempalan kelompok yang lain di antara yang ada di tengah-tengah umat Islam. Ada yang mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi mereka berbuat syirik kepada Allah. Ada yang bertauhid kepada Allah dengan lisannya, namun ucapan atau perbuatannya menyelisihi dengan kesyirikan. Ya. Jadi contohnya ada seseorang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi di waktu yang bersamaan dia sedang melakukan penyembelihan kepada selain Allah. Dia ucapkan la ilaha illallah, tapi dia sembelih misalnya seekor sapi, seekor kerbau untuk dilarungkan ke laut, katanya untuk penjaga laut, untuk penguasa laut, yang tidak lain adalah jin atau syaitan atau yang menjadi jelmaannya. Dia ucapkan la ilaha illallah, tapi dia lakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu sunnah wal jamaah berbeda dengan siapapun selain mereka. Ahlu sunnah wal jamaah sangat perhatian kepada tauhid. Mereka memahami dengan benar tentang tauhid agar mereka bisa menjalankan tauhid dengan sebenar-benarnya. Kiranya itu di kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang prinsip ahlu sunnah wal jamaah lainnya yang merupakan prinsip-prinsip pokok dan sekaligus membedakan antara mereka dengan selain mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya. Amal yang salih akan senantiasa menjadikan kita berada di jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari kami, wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pertanyaan yang kami hendak angkat di kesempatan pagi hari ini, Ustadz, apakah prinsip ahlu sunnah wal jamaah membenarkan kita untuk mendengar, mungkin maksudnya menerima, ya, mendengar, menerima dari selain ahlu sunnah wal jamaah selama itu adalah hak? Apakah ada syarat-syarat terkait dengan hal ini? Jadi kalau seandainya seorang yang berprinsip sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah, yang sudah paling bersemangat mengenal kebaikan, mengenal kebenaran, dan paling bersemangat untuk mengamalkan kebenaran, ternyata dia mendengarkan kebenaran yang belum pernah dia ketahui sebelumnya dari seseorang yang diketahui bukan ahlu sunnah wal jamaah. Apakah boleh kita menerima dan mendengarkan hal tersebut? Jawabannya adalah selama kebenaran itu berdasarkan, terbukti, didasari oleh ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan terpahami dengan pemahaman yang lurus, maka kita bukan menerima dari orang tersebut, siapapun dia, tetapi kita bisa menerima karena itu adalah kebenaran yang telah jelas dasarnya. Makanya pada pertemuan yang lalu disebutkan, para ulama menyatakan al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu seperti barang hilang bagi seorang mukmin. Di mana saja dia ketemu barang hilangnya, dia akan dapat. Dia akan ambil. Al-haqqu dhalatul mu'min.
Kebenaran itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Ya'khudhuha haitsu wajadaha, dia pasti akan mengambilnya di mana saja dia dapatkan. Yang menjadi catatannya adalah tatkala kita mungkin mendengar atau menerima kebenaran dari seseorang yang terbukti belum sepenuhnya berkomitmen dari seorang ahlu sunnah wal jamaah, maka kita pun harus memperkuat diri dengan filter. Ya, memperkuat diri dengan filter. Karena jangan sampai kemudian kita akhirnya mengkultuskan orang tersebut sehingga ada sikap apa saja yang menjadi pendapatnya kita ambil. Tidak. Kebenaran diambil dari siapapun. Dengan syarat kebenaran tersebut telah benar-benar terbukti berasal, berdasar dari kitabullah Al-Quranul Karim, dari tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, serta dipahami, serta dijalankan, dijunjung tinggi, sebagaimana dipahami, dijalankan, dan dijunjung tinggi oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, Ustadz, tauhid adalah ibadah yang utama. Tapi dakwah tauhid di Indonesia kurang begitu gencar dan banyak yang belum paham tauhid yang benar saat ini. Mengapa bisa seperti ini dan bagaimana mengatasi peran serta apa yang diperlukan para penuntut ilmu? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyatakan dakwah tauhid belum gencar atau sudah gencar di Indonesia secara menyeluruh, maka kita butuh keterangan yang valid. Namun yang jelas, meskipun di tempat-tempat yang baru terbatas, tidak langsung satu kota, tidak langsung satu provinsi, tidak langsung satu pulau, apalagi satu negeri, meskipun hanya satu orang yang menegakkan tauhid, meskipun hanya satu orang yang telah mengikrarkan bahwa dirinya berlepas diri dari kesyirikan yang dilakukan oleh sekitarnya atau bahkan oleh kerabatnya sendiri, maka yang satu itu seperti ummah, seperti satu umat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qad kana Ibrahimu ummatan wahidah. Sungguh Nabi Ibrahim alaihi salam, meskipun beliau satu orang, tapi beliau seperti satu umat. Jadi kalaulah dakwah tauhid belum menjadi dakwah yang dominan di negeri kita ini, semoga kita tidak lupa bahwa dakwah tauhid selama 13 tahun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah belum menjadi dakwah yang dominan. Karenanya beliau itu artinya belum menjadi seruan yang menyeluruh di seluruh penjuru Mekah atau di seluruh Jaziratul Arab. Tapi Nabi SAW tidak berputus asa untuk melakukan apa yang Allah mudahkan bagi beliau untuk lakukan. Ustadz, kalau Nabi kan 13 tahun, Indonesia ini sudah merdeka sejak 1945. Dakwah tauhidnya kemana? Ya tergantung siapa yang memahami tauhid, kemudian apakah dia mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tauhid. Sekali lagi mungkin kita tidak tahu, tapi sebetulnya ada di beberapa tempat yang kita belum sensus semuanya, ternyata mereka berdakwah tauhid. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dakwah tauhid ini perlahan namun pasti menjadi dakwah yang akan mendominasi kaum muslimin di negeri kita ini. Nabi Nuh alaihi salam, kalau kita mau membuat perbandingan, Nabi Muhammad SAW di Mekah 13 tahun. Nabi Nuh alaihi salam di tengah-tengah umatnya, Allah nyatakan alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun. Ini hitungannya sudah hampir 1000 tahun ya. 10 abad. 10 abad. Beliau berdakwah mengajak umatnya menuju tauhid. Apa yang terjadi? Yang mengikuti beliau di atas tauhid hanya hitungan jari. 950 mungkin yang mengikuti Nabi Nuh dan berada di atas bahtera bersama beliau mungkin hanya puluhan saja, tidak sampai 100 orang.
Tauhid yang diserukan oleh Nabi Nuh alaihi salam membuat Nabi Nuh tercela karena tidak diterima oleh umatnya? Tidak. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Peran serta apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendakwahkan tauhid di tengah-tengah masyarakat kita? Yang paling pertama kita lakukan adalah belajar tauhid dengan baik dan benar. Intensiflah belajar tauhid. Bersemangatlah selalu untuk belajar tauhid sekaligus belajar tentang kesyirikan. Belajar tauhid dan sekaligus belajar lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Kenapa? Agar kita bisa memahami kebenaran untuk kita amalkan dan kita bisa memahami keburukan untuk kita tinggalkan. Aku mengetahui kebaikan dan kebenaran untuk aku lakukan. Aku ketahui keburukan untuk aku tinggalkan dan jauhi. Ini yang pertama. Bersemangatlah untuk belajar tauhid. Sekaligus bersemangatlah untuk belajar syirik agar kita menjauh darinya dan mewaspadakan umat tentang kesyirikan. Yang kedua, lakukanlah atau amalkanlah tuntunan tauhid yang sudah kita pelajari sedikit demi sedikit. Tapi kita teguh di atasnya. Sedikit demi sedikit, tapi kita teguh di atasnya. Kita bersabar dengan beratnya memikul tauhid, mengamalkan tauhid di tengah-tengah keluarga atau bahkan masyarakat yang belum terbiasa, belum familiar dengan tauhid. Dan ingat bahwa dahulu Nabi SAW mengawali ajakan dakwahnya dengan kondisi diasingkan. Bahkan tatkala beliau itu mengajak masyarakat Quraisy di kota Mekah untuk hanya beribadah kepada Allah, mereka langsung berkata, "Aja'alal alihata ilaha wahida? Inna hadza la syai'un ujab." Muhammad ini bagaimana? Apa dia ingin menjadikan patung-patung berhala yang sebegitu banyak disembah kemudian hanya menjadi satu? Ini sungguh aneh, kata mereka. Jadi dakwah Nabi SAW mengajak mereka untuk menyembah Allah semata dianggap aneh dan asing. Dianggap aneh dan asing. Makanya 360 berhala di semua bagian dinding Ka'bah bergantung selama 13 tahun dakwah Nabi di kota Mekah. Subhanallah. Sampai Nabi SAW meninggalkan Mekah dalam kondisi masih seperti itu. Sampai kemudian Nabi SAW